Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap kita semua hari ini ada dalam sukacita ilahi dan terus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Mari sebelum belajar firman-Nya kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena kasih-Mu, pemeliharaanmu dan penyertaan-Mu tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami rindu Bapa, hari ini kami boleh belajar firman-Mu, sehingga kami tidak hanya mengenal-Mu dari berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, tapi kami juga mengenal-Mu secara pribadi dengan lebih baik lagi untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami lakukan dan kami kerjakan. Berikanlah pada kami roh hati jiwa roh yang lemah lembut untuk dapat menerima setiap kebenaran-Mu, sehingga itu dapat menjadi rema buat setiap kami. Mengurapi yang akan menyampaikan, mengurapi setiap kami yang akan mendengar, sehingga yang kami dengar hanyalah kebenaran Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita adalah inisiator terhadap adanya perubahan atau pembaruan. Di beberapa kisah di Alkitab kita dapati bagaimana Tuhan ini mendorong manusia untuk melakukan hal baru di dalam kehidupannya. Kalau kita melihat dari kisah Abraham, seperti yang ditulis dalam kisah Kejadian, bagaimana Tuhan memerintahkan Abraham untuk meninggalkan kampung halamannya ke negeri yang Tuhan sudah tuju. Lalu kalau kita juga bisa melihat bagaimana kisah Gideon, dari seorang yang pengecut, yang bersembunyi pada saat bangsa Midian menekan bangsa Israel, Tuhan justru meminta Gideon untuk melakukan perubahan dengan tampil sebagai pemimpin dan hakim-hakim bagi bangsanya. Belum lagi bagaimana Tuhan memanggil setiap tokoh-tokoh Alkitab yang lain untuk mengalami perubahan, mengalami hal baru, seperti Petrus dan Andreas dari nelayan ikan menjadi nelayan manusia. Dan ada banyak lagi kisah-kisah tentang tokoh Alkitab yang dipanggil Tuhan ataupun diberikan oleh Tuhan satu kesempatan untuk merubah kehidupannya, melakukan hal baru yang berbeda di dalam kehidupan mereka. Bagi sebagian orang, perubahan bukanlah hal yang mudah. Keluar dari zona nyaman, dari sesuatu yang sudah dilakukan sekian lama, pasti akan menimbulkan rasa was-was, mungkin juga khawatir, keraguan tentang apa yang selanjutnya akan terjadi. Sehingga ada yang kemudian berusaha mencari tahu apa yang harus dilakukan. Ada juga yang banyak berdoa karena sadar kalau tidak mampu menghadapi perubahan yang akan terjadi atau tidak yakin dengan kemampuan diri sendiri. Nah, di tahun 2024 ini kita tentunya juga sudah punya banyak resolusi ya, atau rencana-rencana untuk melakukan perubahan. Ngapain aja sih? Mau berubah apa aja? Tapi apakah memang harus setiap kali di tahun yang baru? Ataukah sebenarnya perubahan tentang hal yang baru itu kita bisa lakukan atau alami setiap hari? Bapak Ibu Saudara, di dalam firman Tuhan atau dalam Alkitab, Tuhan itu menyatakan mengenai hal-hal yang baru itu ada dua menurut catatan saya. Yang pertama, Tuhan membuat hal-hal baru dalam hidup kita, termasuk menyediakan berkat-berkat yang baru, memberikan peluang-peluang yang baru, jalan hidup yang baru. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Wahyu 21 ayat 5. Dikatakan, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala hal perkataan ini adalah tepat dan benar. Bahkan sesuatu yang terlihat mungkin mustahil, seperti yang kita bisa baca dalam Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, sungai di padang belantara.
Tuhan memberikan kesempatan yang baru, jalan hidup yang baru, perubahan yang baru dalam kehidupan kita. Bahkan sesuatu yang terlihat mustahil seperti jalan di padang gurun, bahkan sungai-sungai di padang belantara, Tuhan sanggup mengadakan itu bagi hidup kita. Sayangnya seringkali bagi kita, sesuatu yang tidak masuk dalam logika itu kita akan sulit untuk melakukan atau menerimanya. Karena manusia cenderung melihat dan percaya kepada apa yang bisa dilihat mata, apa yang bisa didengar telinga, dan apa yang masuk dalam logika kita. Sedangkan Tuhan mengerjakan lebih daripada semua itu. Karena rencana Tuhan dengan rencana kita itu sejauh langit dan bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika ada peluang yang baru bagi kita, baik itu mungkin di dalam pelayanan, ketika ada tawaran untuk melayani, atau ada kesempatan adanya peluang untuk melayani, meskipun mungkin kita sadar saat ini kita seolah-olah tidak mampu melakukannya, ambillah kesempatan itu, ambillah peluang itu, karena Tuhan bisa saja melakukan hal yang luar biasa dan bisa memperlengkapi kita dengan segala kemampuan untuk melakukan perkara-perkara yang baru. Ada tawaran yang baru, jabatan yang baru, atau peluang di divisi yang baru. Ketika itu diberikan kepada kita, janganlah menolaknya, tapi terima. Percayalah ketika itu datang kepada Bapak Ibu Saudara, itu artinya Tuhan tahu kita akan mampu melakukannya, dan Tuhan akan membukakan jalan baru itu bagi kita. Yang kedua adalah bahwasannya Tuhan memperbarui rohani kita. Tuhan memperbarui kita sebagai manusia, sebagai ciptaannya. Kita bisa membaca di dalam Yeskiel 11 ayat 19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam hati mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Kita juga bisa baca dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Menjadi sesuatu yang mustahil bahwa manusia yang sudah lahir bisa mengalami perubahan yang signifikan dalam dirinya, tapi dalam rohnya, dalam pikirannya, dalam hatinya. Seperti ada kata-kata dalam bahasa Jawa yang begini kepada saudara, watuk iso diobati, tapi watak angel diobati. Artinya kalau batu itu bisa diobati, sesulit atau separah apapun batuknya, pasti akan ada obat yang bisa menyembuhkan batu itu. Tapi kalau watak, kalau karakter, kalau hati manusia itu sulit. Kalau sudah posisinya A, bagaimana bisa mengubah setelannya menjadi B? Secara manusia itu mustahil. Tapi apakah ada yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada. Firman Tuhan barusan yang kita baca bersama-sama menunjukkan bahwa Tuhan sanggup mengubah kita menjadi ciptaan yang baru. Tapi gimana caranya? Kalau kita ada dalam Kristus, karakter, watak, hati yang keras bisa Tuhan lembutkan, yang bebal bisa Tuhan ubahkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan selama kita tinggal di dalam Tuhan dan berubah menjadi pribadi yang baru, menjadi manusia yang baru. Tidak ada yang mustahil untuk dapat Tuhan kerjakan. Semua perbuatan Tuhan itu seperti hanya yang tertulis dalam Mazmur 42:3 katakan, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Segala pembaharuan, perubahan yang baru dalam hidup kita ada Bapak Saudara, baik itu tentang kesempatan dalam hidup ini, tentang jalan hidup ini, pekerjaan, pelayanan, keluarga, tentang masa depan, tentang apapun juga, tentang kesehatan, ataupun juga tentang karakter kita, tentang rohani kita, tentang hati kita dan pikiran kita. Semua perbuatan Tuhan itu untuk membangkitkan ucapan syukur yang berlimpah-limpah, nyanyian yang baru dalam mulut dan hati jiwa roh kita. Karena setiap hari, setiap kali Tuhan memberikan berkat-berkat yang baru, menyatakan kebaikannya, kemurahannya, kuasanya yang baru dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita dapat menjadi kesaksian. Dan selalu ada kesaksian yang baru tiap kali. Kalau Bapak Ibu Saudara merasa
bingung mau bersaksi karena merasa apa ya perkara besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Mari Bapak Ibu Saudara minta Tuhan melakukan dan membukakan hal yang baru bagi kita setiap hari, sehingga selalu ada kesaksian baru di dalam mulut kita, dalam kehidupan kita, tentang perubahan-perubahan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Karena itu senantiasa Tuhan sediakan setiap hari dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang senantiasa berseru berserah dan percaya kepada Tuhan. Mari kita berani dan semangat untuk terus memperbarui diri, baik secara rohani, dalam pikiran, dalam iman, dalam pelayanan, dalam kasih, dalam pengharapan, dalam pekerjaan, dalam masalah apapun juga di setiap aspek hidup kita. Saya akan bacakan sekali lagi ayat kita yang dibaca di awal tadi, yaitu Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya setiap hari selalu ada berkat-berkat baru, selalu ada kesempatan baru, selalu ada anugerah yang baru. Sebab sebagaimana firman mengatakan, berkesudahan kasih setiamu Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, dan itu selalu baru setiap hari. Kami rindu setiap kami yang dengan firman-Mu hari ini, kami boleh alami ini dalam hidup kami Bapa, bahwa Tuhan akan membukakan jalan-jalan baru bagi kami, jalan di padang gurun, membukakan sungai di padang belantara, memberikan kepada kami segala kesempatan yang baru, baik itu dalam pelayanan, baik itu dalam pekerjaan, baik itu berkat baru dalam keluarga, tentang masa depan kami, tentang kesehatan kami, tentang pasangan hidup, tentang keturunan, tentang apapun juga Tuhan. Karena apa yang tidak kami pikir, tidak kami dengar, dan tidak pernah ada dalam pemikiran kami, itu semua adalah berkat-berkat yang telah Engkau siapkan bagi setiap kami. Tapi kami pun rindu Tuhan, bahwa setiap kami juga dijamah Tuhan, bahkan Tuhan menjadi ciptaan yang baru, dengan pemikiran yang baru, dengan roh yang baru, diperbarui dalam karakter kami hari ke hari, sehingga kami semakin setuju dengan kehendak dan rencana-Mu serta panggilan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Tuhan yang begitu baik, Bapa yang begitu mengasihi kami, sehingga tidak akan membiarkan kami terus menjadi manusia-manusia lama, terus tinggal dalam kehidupan yang lama, tapi membawa kami lebih maju, lebih tinggi, lebih berkembang, lebih berbuah untuk kehormatan kemuliaan. Berkati setiap kami yang sudah mendengar firman Tuhan, agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Berkati Bapak Ibu sebagai orang tua dapat membimbing anak-anaknya untuk menjadi anak-anak Tuhan yang semakin giat di dalam Tuhan. Berkati setiap anak-anak untuk menjadi anak-anak yang takut dan hormat kepada orang tua, dan dengar-dengar kepada orang tua lebih kepada Tuhan. Berkati setiap kami dalam peran hidup kami, agar kami setuju dengan apa yang menjadi kehendak dan rencana. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu Saudara di KPA berikutnya. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.